Oke, selamat pagi sahabat jaringan telusur. Kita saat ini berada di RSUD Kota Bekasi dan saya akan berbincang-bincang ya, menggali informasi tentang pelayanan di rumah sakit ini. Saat ini saya dengan Ibu Wadirian, Ibu Niken dan juga Ibu Wadirum ya, Ibu Indri dan Humas Ibu Yeyet. Gimana kabar, sehat? Alhamdulillah. Iya. Baik, terima kasih ya untuk kami diterima di tempat ini untuk berbincang-bincang di pagi hari yang baik ini. Baik, saya langsung ke Wadirian kali ya, karena kan berkaitan dengan pelayanan ya. Di tahun 2022 ini, kira-kira apa nih yang mau dipersiapkan untuk pelayanan kepada masyarakat Kota Bekasi, karena tentu kehadiran daripada RSUD dan juga aparatur yang ada itu untuk melayani masyarakat Kota Bekasi. Nah, apa nih yang dari RSUD Kota Bekasi untuk pelayanan? Silakan. Terima kasih Bang Lingkong. RSUD Kota Bekasi juga mengikuti apa yang terjadi di dunia, khususnya di Indonesia. Kita pandemi COVID juga belum berlalu, masih berjalan. Dan untuk 2022 juga menyesuaikan. Saat ini kita semua tahu bahwa pandemi masih berlangsung, bahkan sudah diperingatkan. Dan di dunia sekarang, Januari, Desember kemarin merebak kasus yang diduga Omikron, Indonesia begitu juga. Tidak kalah juga Kota Bekasi, kita lagi siaga adanya gelombang ketiga. Mungkin kalau dari perhitungan para peneliti, para surveillance, mungkin kita harus bersiap-siap untuk Februari dan Maret atas adanya gelombang ketiga. Hal yang memang diindikasi penularannya lebih cepat dibanding Delta yang terjadi pada gelombang 2 di bulan Juni tahun kemarin. Itu satu yang mungkin harus kita prioritaskan karena membawa dampak yang besar. Kemudian layanan-layanan nanti semoga segera pandemi menjadi epidemi dan kita bisa kembali lagi untuk memberikan pelayanan-pelayanan yang lain yang sudah disiapkan sebetulnya sebelum adanya pandemi 2 tahun lalu. Itu mungkin yang kita belum bisa bicara banyak karena Februari dan Maret ini kita harus bersiap-siap. Alhamdulillah yang telah kita lalui 2 tahun ini, RSUD Kota Bekasi sebagai RSUD utama penyangga untuk perawatan COVID di Kota Bekasi, alhamdulillah telah berhasil melalui dengan cukup baik, bahkan mendapatkan penghargaan dari Provinsi Jawa Barat untuk Kota Bekasi dan secara umum hasilnya baik untuk penata laksanaan tata kelola COVID. Oke. Jadi itulah ya sahabat jaringan telusur apa-apa yang sudah dipersiapkan ya Bu ya. Nah, kalau untuk Kota Bekasi sendiri khususnya di RSUD Delta sendiri deteksi ada berapa banyak sih di sini gitu? Omikron atau Delta ya? Delta berapa ya, Omikron berapa gitu? Untuk mengetahui jenis varian itu diperlukan pemeriksaan yang namanya sekuensial. Jadi pemeriksaan lebih lanjut dan itu di sini di RSUD Can tidak ada alatnya. Itu alatnya khusus, kita harus memeriksanya di atas di Kemenkes itu di LIPI, di Litbangkes dan seterusnya. Jadi sampai sekarang Kota Bekasi belum ada laporan. Nah, tepatnya itu mungkin Dinas Kesehatan ya. Secara keseluruhan ya. Sejauh ini RSUD Kota Bekasi pasiennya terkendali di bulan kemarin kurang lebih 1, 2, dan 3 itu, dan belum ada laporan mengenai adanya varian khusus karena memang belum ada pemeriksaan lanjutan lebih untuk mengetahui jenis varian. Oke, baik. Nah, terima kasih Bu Wadirian, Bu Niken. Nah, kita ke Wadirum nih secara keseluruhan berarti ya. Persiapan untuk, karena kan tentu bukan hanya COVID-19 ya,
Tetapi ada layanan lainnya Bu ya. Nah, apa yang dipersiapkan oleh jajaran direksi ya kan, untuk melayani masyarakat sehingga pelayanan itu maksimal gitu di tahun 2022? Baik, terima kasih Bang Eko. Untuk kesiapan kami di tahun 2022 ini, sebetulnya kita tetap sama seperti tahun-tahun sebelumnya, berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Baik itu untuk pasien COVID maupun non-COVID, kita tetap berupaya mempersiapkan seluruh sarana prasarana secara standar yang memang harus kami penuhi. Semua sarana prasarana memang disiapkan secara matang, meskipun pasti kan ada hal-hal yang tetap kita menjadi fokus perhatian. Contohnya minggu lalu karena ada persiapan tentang varian baru dari COVID ini, maka Pak Direktur sudah melakukan rapat bersama seluruh manajemen mempersiapkan hal-hal yang harus kita lakukan sehingga kita dapat mencegah baik itu infeksi di kalangan kami sendiri di internal, karena seperti kita tahu pada saat varian Delta juga itu banyak sekali pegawai kami yang terkena terpapar COVID ini, dan ini kita upayakan oleh Pak Direktur kemarin waktu memimpin rapat seminimal mungkin agar tidak terjadi hal-hal yang memang pernah menimpa pegawai kami. Demikian juga terhadap pasien-pasien, maka sudah mulai dilakukan antisipasi dengan mempersiapkan ruang isolasi, seluruh ruang isolasi sebaik-baiknya. Juga kemudian HEPA filter yang kemarin sempat kita simpan di gudang, sekarang sudah mulai dikeluarkan lagi. Seluruh prasarana yang memang harus kami persiapkan untuk meminimalisir terjadinya penularan baik terhadap pegawai maupun terhadap pasien, itu sudah mulai kami persiapkan lagi dari hasil rapat minggu lalu yang diberikan oleh Pak Direktur. Mulai hari ini semuanya sudah mulai bebenah. Mudah-mudahan meskipun diprediksi di bulan Februari akan terjadi, mudah-mudahan kami bisa siap dan tetap bisa terkendali dari virus yang ada. Oke, baik, makasih Bu. Itu kan kalau saya perhatikan dari tadi Bu Wadirian juga Bu Wadirom, itu sekarang ini berarti berfokus kepada penanganan itu ya Bu ya, COVID-19 ya. Nah kalau mungkin layanan di luar itu mungkin kan juga ada penyakit yang lain gitu ya Bu, itu gimana Bu? Terima kasih. Oh, iya. Kita lihat dari tempat tidur yang terpakai itu sekarang ini kurang lebih dari bulan Januari yang telah berjalan itu sampai 70%. Gitu. Jadi itu terlihat, sedangkan COVID sendiri cuma 0, gitu ya. Jadi berarti layanan non COVID pun terbukti tempat tidur kami juga penuh. Oh. Ya, jadi mendominasi apa itu? Ada datanya loh. Ya, rata ya penyakit dalam yang paling banyak ya, penyakit dalam yang paling banyak. Begitu juga layanan-layanan yang bersifat layanan spesialistik yang konsultan juga kami lakukan di sini. Jadi kita ada layanan kateterisasi, ada layanan HD juga banyak. Jadi semua berjalan seperti sebelum-sebelumnya. Jadi kita udah kembali lagi, semua yang non COVID juga udah kita layani. Kalau untuk DBD sendiri di sini ada terdeteksi ada berapa banyak? DBD masih terkendali di rumah sakit kami. Di rumah sakit ini ya. Nah, tapi kalau untuk data DBD secara keseluruhan di Kota Bekasi, itu datanya ada di bidang P2P Dinkes ya. Jadi mungkin di sana karena untuk mendiagnosa DBD itu kan ada syarat-syaratnya. Itu mungkin ya. Nah, kita ingin tanya ke Humas nih. Bu Yayat, secara mungkin kan ini pastinya kan informasi keluar menyampaikan layanan-layanan apa sih yang disampaikan ke publik sehingga publik bisa mengakses kebijakan-kebijakan baik dari pemerintah lewat RSUD. Sejauh ini seperti apa, Bu Yayat? Silakan. Layanan-layanan yang ada di kita kayak seperti cath jantung ya, terus poliklinik, ya itu yang kita jadi menyampaikan ke luar medsos juga ya? Iya, medsos, misalnya YouTube atau online. Pastinya kan layanan yang baik dari pemerintah lewat RSUD kan
masyarakat harus tahu gitu sehingga masyarakat bisa menikmati kan Iya. artinya layanan-layanan Layanan. kemudahan-kemudahan Iya. itu maksudnya. Banyak sih kayak si brojol yang Oh, kita layanan betul. obat, antar obat, terus staro, obat itu si brojol, staro. Nah itu banyak sih layanan-layanan kita yang Yang Sudah sudah sampaikan disampaikan ke masyarakat ya. masyarakat. Oke. Dan terakhir nih, evaluasi tahun 2021 seperti apa? Karena ini kan sudah 2022. Silakan siapa ya yang kira-kira? Evaluasinya dari apa nih? Dari segi Ya, secara layanan dan layanan, karena kita kan bicara layanan ya. Silakan. Kalau dari pelayanan kita Iya. kan baru melalui hampir 2 tahun ya kena COVID ya. Jadi pada tahun 2019 kunjungan ke RSUD ini rawat inapnya hampir 95% itu tempat tidur dipenuhi rata-rata. Tahun 2020 terjadi pandemi langsung turun bisa jadi separuhnya. Nah tahun 2021 itu merangkak udah mulai kembali lagi new normal ya. Jadi masyarakat sudah tidak terlalu takut lagi untuk ke rumah sakit untuk melakukan pengobatan terhadap dirinya. Tapi kalau di 2020 kan kelihatan sekali masyarakat masih menahan. Masih menahan, ya. 2021 ini sudah mulai masyarakat tidak bisa lagi berdiam diri untuk menahan penyakitnya. Jadi dia sudah mulai dan ini terlihat. Jadi evaluasinya terlihat kunjungannya mulai naik meskipun belum seperti sebesar di 2019. Semoga dengan informasi yang benar, dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat menjadi trust lagi, menjadi tidak perlu terlalu bagaimana untuk menyikapi pandemi ini. Kita lawan bersama-sama dengan cara yang sudah di-direct oleh pemerintah. Itu layanannya udah mulai naik, tapi belum seperti 2019 sebelumnya. Baik, mungkin terakhir Ibu mau menyampaikan dari Wadirum. Baik, jadi sebagaimana disampaikan Bu Wadirian tadi bahwa kondisi rumah sakit ini relatif aman, sehingga untuk masyarakat yang memang ingin berobat ke RSUD Desa jangan khawatir bahwa ada hal-hal yang bisa membuat mereka tertular atau apa itu, insya Allah ya bisa kami kendalikan. Dan kami juga mengimbau kepada Bapak dan Ibu tentunya tetap dijaga prokes, dan pada saat melakukan kunjungan kepada keluarga-keluarga yang dirawat di rumah sakit ini tetap mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Untuk layanan kami banyak di sini, ada MCU, MCU itu medical apa? check up, Oh, medical medical check check up, up ya yang sekarang sedang banyak ya. Banyak. Dan insya Allah MCU kami termasuk yang baik gitu kan. Kita bisa memberikan layanan cukup banyak di satu hari. Bu Wadirian dan jajaran sudah melakukan konsolidasi sehingga alhamdulillah juga bisa cepat hasilnya diterbitkan. Itu salah satu layanan unggulan. Karena kami tahu juga dari kabupaten kota lain banyak yang datang ke membatasi sini. dan sekian hari jadinya. Jadi kalau di kota, Alhamdulillah kita alhamdulillah. kerjasama dokter yang memeriksa, kerjasama dokter penunjang, laboratorium, radiologi, bekerja bersama-sama untuk bisa memberikan layanan, memenuhi harapan mereka untuk bisa hari ini periksa, besok selesai urusannya. Itu alhamdulillah terbukti bahwa kami dari sebulan ini CPNS kan melakukan pemeriksaan kesehatan ya untuk surat sehatnya. Kami sehari itu rata-rata 150 sampai 200 masyarakat mempercayakan kepada RSUD Kota Bekasi dalam hal mencari surat sehatnya. Ya, keterangan sehat untuk apa yang diperlukan dalam pemberkasan CPNS. Juga banyak layanan-layanan lain yang kami yakin kami juga bersaing dengan rumah sakit swasta yang ada di Kota Bekasi ini. Jadi untuk yang mereka punya asuransi yang bukan BPJS, kami juga undang untuk berobat ke rumah sakit ini jika memang sakit. Demikian yang Witlam. Oke, Bu Yaya, Cukup, ya. Oke. Baik, sahabat jaringan telusur, itu informasi sudah didengar langsung sehingga apa yang disampaikan tentu lebih dapat diterima dengan baik
tentu sudah tersampaikan dengan baik secara utuh oleh ibu-ibu yang tentu punya kompeten di sini. Ada Ibu Wadirian, Bu Niken, dan juga Wadirum Bu Indri dan Humas Bu Yaya. Terima kasih untuk saat ini. Sekian dulu. Salam sehat.